Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama dengan Ibu Haja Eka. Tentunya banyak informasi yang kira-kira luput dari perhatian kita semua terkait dengan penyelenggaraan haji. Benar Ibu ya? Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa jumlah dana dari yang akan membayar menjadi calon haji itu adalah 91 juta dari BPIH. Ternyata ada subsidi dari pemerintah. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Baik, terima kasih Mbak ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi biar masyarakat semua tahu gitu berapa sih sebenarnya biaya haji untuk tahun ini gitu ya. Jadi seperti yang di awal tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini sebesar Rp91.506.286. Ini saya bacakan datanya supaya real gitu ya, komanya maupun berapa ekor-ekornya gitu. Tapi yang akan dibayarkan oleh jamaah haji reguler sebesar 51.268.349 dengan mendapatkan nilai manfaat. Jadi sekarang kita tinggal kurangi saja ya ilmu matematikanya, 91,5 dikurangi 51, itulah yang menjadi subsidi daripada jamaah haji yang didapatkan dari pemerintah. Dalam hal ini yang mengelola keuangan haji itu adalah ada badannya, namanya BPKH. BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji. Tentunya hal ini juga harus ditahu oleh masyarakat karena kan banyak sekali informasi yang mungkin kurang up to date di masyarakat Bu. Oke, terkait dengan berapa rupiah yang digelontorkan oleh calon jamaah haji sudah, lalu tadi kuota pun juga sudah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau jumlah kloter yang nantinya akan sampai akhir pemberangkatan itu berapa kloter Bu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat? Iya. Insya Allah Mbak, untuk 2023 ini kita di NTB menjadi 12 kloter. Namun kami belum mendapatkan, kan sekarang sudah beredar ada tambahan kuota Indonesia itu mendapat 8.000. Nah nanti NTB berapa sih dapatnya? Nah mungkin kami tidak bisa mengekspos dulu ya berapa jumlahnya karena KMA-nya kita masih menunggu keputusan dari pusat ya. Jadi kami menunggu KMA dulu berapa yang kita dapatkan. Jadi untuk kloter yang ke-12 saat ini masih belum memenuhi kriteria kloter. Jadi isi pesawat yang kita dapatkan untuk NTB ini sebesar 393 seat yang harus kita siapkan di setiap kloternya. Nah, sampai dengan ke kloter 12 untuk saat ini karena kami belum mendapatkan KMA berapa jumlah tambahan yang akan kita dapatkan khusus untuk NTB ini, jadi kami belum bisa apakah direct nanti yang kloter ke-12. Nah saat ini kloter 12 itu berjumlah 245 jamaah, jadi masih ada sisa untuk mengkelopkan 393 tadi. Semoga penyelenggaraannya semakin persiapannya semakin lancar. Insyaallah. Terkait dengan persiapan Ibu, saya ingin bertanya berapa persentase persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini dari Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ya, untuk saat ini kami memang sedang melakukan update data paspor ya. Jadi kami sedang mempersiapkan data paspor yang akan di-scan untuk diberikan kepada jamaah pada saat pemberangkatan. Jadi kita masih sekitar mungkin 90% lah. 10% lagi akan rampung sebentar lagi. Karena kan sebentar lagi tanggal 6 kita akan mempersiapkan, dan secara teknis kita sudah juga berkoordinasi dengan lintas sektoral kita terkait dengan persiapan di asrama haji, kemudian persiapan dengan Angkasa Pura, Garuda, Pemprov dan lain sebagainya. Tugas dari penyelenggara ibadah haji 2023 ini apakah pada saat berangkat sih atau mungkin nanti ada di sana juga Bu di Madinah? Ya, jadi ada beberapa petugas yang kita sudah rekrutmen sejak awal ya, siapa yang bertugas sebagai petugas kloter yang menyertai jamaah sejak keberangkatan dari tanah air ke tanah suci. Kemudian ada juga petugas yang namanya non-kloter. Non-kloter itu yang mendahului ke sana. Ya, itu juga insya Allah tanggal 26 akan diberangkatkan ke Pondok Gede karena memang mereka melalui Jakarta untuk langsung diberangkatkan ke tugasnya baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, kalau yang Madinah memang sudah diberangkatkan yang non-kloter tadi.
berarti semua sudah dipersiapkan Sudah begitu semuanya. matang, tinggal bagaimana teknisnya Teknisnya sekarang, nanti ya, baik. dimulai kita persiapan di asrama haji. Dalam persiapan tentunya ada faktor non teknis yang Ya. menjadi kendala. Itu kira-kira apa, Bu? Yang non teknis ini Mbak, mungkin kita percepat untuk paspor tadi ya. Kemudian ada apa namanya persiapan administrasi ya, seperti kita rapat-rapat terkait dengan kita ada PPIH embarkasi namanya ya. Jadi panitia penyelenggara ibadah haji di embarkasi. Jadi ada 2 kategori petugas, ada di embarkasi di asrama haji, kemudian ada di Arab Saudi. Oke. Saya pernah mendengar berita selentingan Bu di media sosial tentunya. Kalau calon jemaah haji yang berumur di atas 60 tahun maka tidak diberangkatkan karena mengingat mungkin ada sesuatu yang nantinya akan terjadi pada saat ibadah haji berlangsung. Iya. Itu bagaimana? Apakah benar atau tidak itu? Ya, jadi tentunya tidak ya Mbak. Jadi untuk yang lansia memang di tahun 2022 itu mentok sampai dengan usia 65. Oh, berarti 65 ke atas itu adalah kategori lansia. Nah, itu yang tidak diberangkatkan tahun lalu. Nah, untuk tahun ini tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan Tidak ada batasan usia. Jadi semua. Jadi ada kita dapat kuota jamaah haji reguler dengan prioritas lansia sebesar 225 orang. Oke. Prioritas lansia. Nah, itu apabila ada ada resiko tinggi untuk lansia ini, tentunya ada penilaian dari kesehatan. Karena kita juga berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji dan di NTB adalah Dinas Kesehatan atau dengan KKP. Berarti tahun 2023 tidak ada batasan Tidak ada usia. batasan usia. Jadi di sini kita ada yang tertua dengan usia 102 orang. Oke, nanti kita akan 102 tahun. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan usia calon jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang iNews.